Senang kita jumpa kembali di acara Abam. Kita memasuki episode 1027. Saya didampingi oleh Pendeta Dr. Yehuda. Mari kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 55 tahun, ibu rumah tangga memiliki 2 orang anak, tinggal di Tangerang. Jemaat dari salah satu gereja karismatik. Saya mengenal Bapak dari tahun 1990-an. Waktu itu saya baru lulus SMA, sekolah menengah atas. Pak Eras juga masih muda. Saya dulu aktif di pemuda di ibadah pemuda gereja karismatik di daerah Roxy, ya. Kami waktu itu mengadakan kebaktian dengan tema LSD, Love, Sex, and and Dating, dan Bapak salah satu pembicaranya. Dari dulu saya suka sekali dengan khotbah Bapak Eras. Masih teringat khotbah Bapak tentang orang yang lagi jatuh cinta. Seandainya kamu jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Waduh. Ini salah satu yang masih saya ingat, dan masih ada beberapa kalimat Bapak yang selalu saya ingat. Oh iya Pak, saya dulu tinggal di seberang Roxy Mas, dan kemudian kami pindah. Sejak saat itu saya tidak pernah lagi ke gereja situ karena jauh, tapi saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya yang masih aktif. Pada tahun 2000 saya menikah dan diberkati di gereja tersebut. Setelah punya 2 orang anak yang masih balita, saya cari gereja yang dekat rumah di Tangerang. Setelah anak-anak sudah besar, kami balik lagi ke gereja tersebut sampai sekarang. Semenjak pindah dari Roxy, saya tidak pernah mendengar kabar tentang Pak Eras. Saya sempat tanya pada teman tentang Pak Eras. Sekian lama saya tidak pernah dengar dan lihat kabar tentang Pak Eras sampai pada waktu COVID melanda karena harus ibadah online. Tanpa sengaja saya melihat ada YouTube Pak Eras. Rasanya saya seperti menemukan kembali apa yang saya cari selama ini. Senang bisa melihat Bapak dalam keadaan baik-baik dan sehat walaupun cuma di YouTube. Oh iya Pak, suatu saat saya mau ke Gajah Mada kalau Bapak khotbah di sana. Saya mau salaman dan foto sama Bapak. Sekarang saya ikut doa pagi bersama GSKI, sering dengerin khotbah Bapak terutama Abam yang membuat saya banyak belajar dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Pak Eras, semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat semua. God bless you. Waktu itu saya masih muda ya. Iya, tahun. Beda umurnya dengan wanita ini 9 tahun. Ya. Kalau 9 tahun, dia lulus SMA, usia 19, saya usia 28. Wah, masih ganteng saya. Sekarang masih ganteng. Dan ini cantik sekali. Dia masih cantik sekali juga. Sekarang lebih ganteng. Ya. Oke, love you. Sampai ketemu nanti foto ya. Kalau udah punya anak ya. Anakmu panggil saya om atau opa ya. Oke, Tuhan berkati. Amin. Amin. Ini berikutnya pertanyaan tentang teologi doktrinnya. Pak Tijo Wilianto. Pak Tijo Wilianto usia 50 tahun. Ini sudah berapa kali bertanya ya. Dan bagus pertanyaannya bisa memberkati. Ini Pak Tijo. Terima kasih untuk perhatian Bapak. Memperkarakan hal-hal yang terkait dengan doktrin. Dan jarang orang memperkarakan ini. Nah ini perlu ya, doktrin ajaran itu perlu. Pertanyaan Bapak akan kami jawab di forum atau di acara menjawab Trinitas dan doktrin. Cukup ya? Terima kasih Pak Tejo, Tuhan memberkati. Tejo Wilianto ya, Tuhan berkati. Teruskan. Ini yang berikutnya mengenai doktrin, apa perlu saya baca di sini? Ini tentang keselamatan di luar Kristen. Keselamatan di luar Kristen mana nih? Ya, di sini pertanyaannya sih di luar Kristus, tapi maksudnya harusnya keselamatan di luar Kristen gitu. Kita akan jawab juga di sana saja. Baik. Cuman kita harus luruskan ya. Ini saya belum membaca nih. Abam itu ditanyakan langsung spontan, jadi saya belum membaca. Ya. Bagaimana konsep keselamatan di luar Kristus yang sebenarnya? Apa tanggapan Bapak Eras tentang pendeta GSKI yang tidak mengakui keselamatan di luar Kristus? Ya memang tidak ada keselamatan di luar Kristus. Pendeta GSKI tidak boleh mengakui ada keselamatan di luar Kristus. Jadi apa tanggapan Bapak tentang pendeta GSKI yang tidak mengakui keselamatan di luar Kristus? Ya memang dia tidak boleh setuju ada keselamatan di luar Kristus. Keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Tetapi keselamatan di luar Kristen, nah itu ada, tapi bukan keselamatan seperti yang kita miliki. Yesus mati untuk semua orang, jadi nggak ada keselamatan di luar Kristus.
Oke? Itu sudah pasti. Pendeta GSKI kalau mengakui ada keselamatan di luar Kristus, wah itu sesat. Ya. Saya pun akan mengatakan sesat. Itu prinsip sekali. Tetapi ada keselamatan di luar Kristen. Maksudnya ada orang Kristen yang bisa masuk surga sebagai anggota masyarakat. Ayub sendiri bukan orang Kristen, dan umat Israel juga tidak semua orang Kristen sebelum zaman Yesus. Apakah mereka masuk neraka? Ya, kan tidak. Atau orang mana begitu yang tidak pernah mendengar Injil dihakimi menurut perbuatan berdasarkan hukum yang dia pahami. Dan kalau orang mengasama seperti diri sendiri, nah itu bisa masuk menjadi anggota masyarakat. Jadi yang penting gini, yang masuk menjadi anggota masyarakat di langit baru bumi baru adalah orang yang tidak mengancam sesamanya. Saya mesti khotbahkan ini. Iya, Pak. Ini menjadi pertanyaan terus-menerus. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 41 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, satu anak usia 14 dan yang kedua 10 tahun. Tinggal di Jakarta Barat, jemaat dari Gereja Karismatik. Mungkin kita harus sekali-kali kita jawab adanya aja dari GBI misalnya. GSKI, Pak. GSJA. Mungkin harus begitu supaya juga jelas kali gimana. Kan kita tidak mencela ya. Kecuali lalu dalam dia mencela gerejanya. Nah ini yang mungkin kita harus nanti di akhir baru nanti. Oke, kalau begitu kita sebutkan nanti di akhir ya. Di akhir aja. Kalau ini tidak menjolimi gerejanya, ya kita nggak usah sebut. Oh ya, kalau menjolimi Pak ya. Tapi kalau itu nanti merugikan nama baik gerejanya, kita sebut aja GSKI. Kalau tidak merugikan ya, GSKI, GBI, GSJA, HKBP, GKJ. Gitu. Baik. Supaya pendengar juga tahu jangkauan dari ini pelayanan ini ternyata seluruh denominasi. Betul, Pak. Dari Protestan, Injili, Katolik bahkan. Kita pun juga mesti bersaudara dengan semua denominasi, walaupun ajaran kita tidak sama. Teruskan. Iya, baik. Dari wanita gereja Injili gitu ya. Gereja. Ini gereja karismatik ya Pak? Karismatik ya? Oke. Shalom Pak Eras, saya ingin menanyakan kenapa setiap saya bersyukur atas sesuatu di tengah masalah yang ada, apa yang saya syukuri itu malah direbut atau hilang juga? Setiap. Apakah betul setiap? Itu maksudnya? Iya, ini setiap saya bersyukur. Oke, kita lihat nanti. Waktu zaman COVID, saudara saya harus pindah ke pinggiran kota karena tidak sanggup bertahan di kota dengan biaya hidup dan kontrak rumah yang mahal. Saya juga pada saat itu sedang ada masalah berat, namun saya berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Setidaknya saya masih punya rumah sendiri, masih tidur di kamar sendiri. Namun tidak berapa lama saya harus kehilangan rumah kami karena suami saya berjudi. Dalam kurung ini adalah masalah berat yang saya sebut tadi. Kejadian sekarang juga sama. 3 tahun kami berjuang untuk membeli rumah baru. Kemudian tadi siang saat saya akan menjemput anak saya pulang sekolah, di jalan saya berucap dalam hati, sudah deh bersyukur saja dengan keadaan saat ini. Suami masih punya pekerjaan, kebutuhan masih tercukupi. Masalah rumah tunggu waktunya Tuhan saja. Namun apa yang terjadi Pak? Begitu kami tiba di rumah dari sekolah, suami saya menelpon mengabari kalau dia terkena pengurangan karyawan dari kantornya alias PHK, pemutusan hubungan kerja. Saya langsung bilang ke Tuhan, ya Tuhan kenapa terulang lagi? Baru saja saya berdoa lagi mengingatkan diri sendiri untuk ikhlas, bersyukur dan berserah. Namun terjadi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini baru beberapa item. Iya. Yang kita syukuri itu ratusan bisa ribuan item. Iya Pak. Apakah semua yang kita syukuri Tuhan ambil? Seperti misalnya, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, lalu kita sakit. Terima kasih Tuhan anakku bisa sekolah, lalu anaknya dipecat dari sekolah. Kan tidak. Ya. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan. Ya, yang dalam tanda kutip kebetulan kamu syukuri. Dan ini hal-hal yang termasuk primer. Ya. Tetapi saya mau beritahu kepadamu, Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Nak. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan pasti akan menolong kamu. Pasti Tuhan akan menolong kamu. Jadi
dengan keadaan suami yang diberhentikan dari pekerjaan ini, dia bisa koreksi diri. Dia main judi kan? Iya. Tidak ada kebetulan mengapa dia diberhentikan. Pasti ada sesuatu. Tuhan pasti punya alasan. Seandainya Tuhan diyakini, dia tidak akan didapati salah. Amin. Sebab yang dia buat selalu akurat, tepat, presisi. Jadi bersabar ya, Tuhan akan menolong kamu. Yang penting kamu dan suamimu mendahulukan kerajaan Allah. Saya ada kekhawatiran, kamu belum fokus ke langit baru, bumi baru. Dan ini hampir saya bisa pastikan. Orientasi berpikirmu masih dunia fana. Coba orientasi berpikirmu menembus batas. Jangan hanya memikirkan apa yang ada di bumi, tapi di langit baru, bumi baru. Ya, maka ikut doa bersama saya jam 5 pagi. Yuk, dengarkan khotbah-khotbah saya, supaya kamu bisa diberkati Tuhan dan diubahkan. Banyak orang telah diubahkan kok, melalui doa pagi kami ini. Ya, percayalah Tuhan tidak akan mempermalukan kamu. Sekarang kalau suamimu masih bekerja misalnya, dia main judi, dia pakai uang perusahaan, dia malah masuk penjara loh. Pasti ada maksud Tuhan di balik ini ya. Sabar ya, Tuhan memberkati. Oke, kita teruskan saja. Selanjutnya dari seorang wanita usia 66 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak dan 4 cucu, tinggal di Jawa Timur. Ini ada kesaksian, tapi juga ada pertanyaan mengenai teologi, Pak. Kesaksiannya saya baca, lalu pertanyaannya dipindahkan ke kesaksian dibaca. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam, terima kasih atas respon dan nasihat Bapak terhadap masalah cucu saya yang saya sampaikan melalui Abam episode ke-974. Bapak, sebelum menyampaikan pertanyaan, perkenankan saya menyampaikan kesaksian atas perubahan orientasi rohani saya setelah sering mendengar pengajaran dan khotbah Bapak. Saya seringkali terpukau setiap mendengar khotbah Bapak. Materinya kok selalu terkoneksi dengan masalah yang saya hadapi. Bapak seakan dipakai Tuhan untuk mengingatkan kesalahan yang saya lakukan, memberi arahan bagaimana saya menyikapi permasalahan, bahkan tidak jarang menguatkan saya ketika terpuruk dan merasakan kesendirian. Tapi dari semua itu yang membuat saya takjub adalah ketika Bapak menanggapi SMS pertama saya pada sekitar episode ke-200. Bapak dengan persis menyatakan karakter, latar belakang hidup kerohanian, dan kualitas intelijensia saya, bahkan wajah saya. Padahal Bapak tidak pernah berjumpa secara head to head dengan saya. Dalam hati saya bertanya, hikmat macam apakah yang Bapak miliki ini? Nah, ini selanjutnya pertanyaan tentang doktrin, Pak. Matius 11 ayat 3, lalu 1 Korintus dan seterusnya. Oke. Ibu usia 66 tahun. Ya, anonim. Saya juga terus terang lupa ya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau saya tergerak ya saya bacain itu. Karakter ibu, bahkan wajah ibu gitu. Iya, wajahnya pun padahal belum pernah ketemu face to face. Ya, kiranya Tuhan membuat kita tetap rendah hati dengan marifat yang Tuhan berikan. Oke, jadi ibu tetap luar biasa ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa di sini. Ibu masih usia 66 tahun, masih ada waktu untuk mengabdi kepada Tuhan. Ibu saya harap tetap menjadi berkat bagi keluarga besar. Ibu juga ibarat mesin perang itu bulldozer atau tank ini. Ini luar biasa sih ibu ini ya. Menjadi berkat bagi keluarga besar. Nanti pertanyaan ibu kami jawab di Menjawab Trinitas. Trinitas. Ya. Baik. Namanya nggak usah disebut ya. Anonim juga, Pak. Anonim ya. Iya. Oke. Begitu ya Bu. Iya. Akan kami jawab pertanyaan ibu di Trinitas. Ya. Dan menjawab doktrin-doktrin. Terima kasih untuk kesaksiannya yang memberi kami penghiburan dan kekuatan. Tuhan berkati. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 37 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Semarang. Shalom Pak Eras dan tim yang saya hormati. Sebelumnya terima kasih telah menjawab pertanyaan saya di Abam episode 900 tentang istri saya yang berselingkuh di tempat kerjanya dan istri yang pulang ikut orang tuanya. Waktu itu Pak Eras bilang suruh diam, hidup suci dan terus melayani Tuhan. Saya juga sekarang senang mengikuti Abam dan program di Truth.id lainnya. Dari bulan Januari sampai sekarang saya dan istri sudah tidak berhubungan lagi, Pak. Tetapi lambat laun Tuhan buka tentang perselingkuhan istri saya melalui informasi teman-teman dia bekerja. Bahwa di tempat waktu dia masih bekerja, istri saya dan selingkuhannya sudah tidak malu memperlihatkan kemesraan di depan teman-temannya.
Dia juga bilang dengan teman-temannya bahwa anak saya itu bukan darah daging saya, melainkan anak dari selingkuhannya tersebut. Ternyata perselingkuhannya sudah dari sejak awal kami menikah sekitar 9 tahun, Pak. Teman-teman kerjanya pun sebenarnya sudah menasihati tetapi tidak dianggap. Begitu info yang saya dapat, Pak, ada juga informasi kalau mereka sempat sewa kamar kos untuk ketemuan. Selingkuhannya juga sudah punya istri dan anak. Meskipun sekarang istri saya sudah ikut orang tuanya dan sudah keluar dari tempat kerja, tapi saya yakin mereka masih berhubungan. Sempat saya menengok istri dan saya ajak pulang, tetapi sudah tidak mau dengan alasan ekonomi saya yang pas-pasan. Dia sempat bilang akan mengurus perceraian, Pak. Saya semakin drop berat dengar informasi tersebut. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Di sisi firman Tuhan, saya harus mengampuni istri dan juga selingkuhan istri saya. Tetapi di sisi lain, harga diri saya sebagai laki-laki sudah diinjak-injak sejak lama, Pak. Saat ini saya melayani musik di gereja, tapi rasanya seperti sangat tidak layak, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya dan mohon doanya juga ya, Pak, biar kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih untuk Abam yang selalu menjawab. Sekali lagi terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati Pak Eras, keluarga dan juga tim Abam. Saya harus menyatakan turut penanggungan. Berat sekali masalah. Ya berat. Tapi kalimat, saya yakin mereka masih punya hubungan itu ya. Iya. Jangan mudah mengatakan yakin jika tidak ada bukti. Iya. Ada bukti pun kalau tidak di depan mata kita, jangan kita membuat statement seperti ini. Ya. Biasakan kita tidak punya statement yang belum tentu dapat dibuktikan. Kalau hanya yakin-yakin, jangan. Ya, oke. Lalu mengenai anak ya, satu anak, anaknya dibawa enggak ini waktu itu? Anaknya dibawa istri atau bersama Anda? Iya, tidak. Ini masalah penting loh. Iya, betul. Masalah penting. Tapi kalau dari bacaannya kayaknya anaknya tidak ikut bapaknya ya, ikut ibunya ya. Ibunya. Oke. Hidup itu begitu kompleks. Gereja sering menghadapi masalah-masalah kompleks seperti ini. Ya. Dan terus terang tidak bisa dijawab. Bodoh kalau kita menjawab. Kita seringkali harus mengatakan wait and see. Ya. Tunggu dan lihat. Juga untuk Anda. Saya harus mengatakan Anda ini orang istimewa. Ya. Sampai menghadapi masalah sebegitu kompleksnya. Orang seperti Anda ini terus terang ya, sangat potensial dibawa ke langit baru, bumi baru. Sebab Anda itu bisa nyanyi dengan lebih tulus lagu. Tiada yang ku nanti lagi. Apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Nah ini, ya. Saya bisa nyanyi lagu itu lebih tulus setelah usia saya 65 tahun dengan keadaan fisik yang tidak prima, setelah semua sudah rasanya selesai. Yang belum selesai sekarang malah pekerjaan Tuhan lebih banyak, lebih berat, lebih besar, di mana masih menantikan saya atau mengharapkan saya untuk tetap panjang umur. Tetapi saya sudah mulai bisa menyanyikan lagu ini. Kamu pasti berat karena usiamu masih 37 ya. Hampir separuh ya dengan usia saya ya. Separuh lebih maksudnya ya. Jadi kalau kamu mau dengar nasihat saya, lupakan istrimu. Kalau kamu mau dipertemukan Tuhan, gak ada yang mustahil. Tapi kalau kamu dipertemukan hari ini, belum tentu kamu sanggup. Setiap kali kamu hubungan badan di tempat tidur, kamu ingat pria itu meniduri istrimu. Kamu nanti akan bisa berbalik dendam dan benci dan bisa membalas dendam kepada istrimu melalui hidup bersama itu. Dan kamu jadi berdosa. Lebih baik kamu lupakan dia. Bukan tidak mungkin kau bisa meniti hidup yang baru. Tapi sementara ini jawaban saya, jawabannya Pak Eras, jawabannya Om Eras hanya wait and see. And now we are walking with God. Kita jalan dengan Tuhan. Gitu ya sayang. You harus kuat ya. Kirim lagi pertanyaanmu. Jika perlu nanti kamu dapat hiburan khusus dari kami ya. Nah, kamu saya hibur. Oke, teruskan.
Baik Pak, berikutnya ini sebuah kesaksian dari seorang wanita usia 54 tahun, ibu rumah tangga tinggal di Jakarta Timur. Ya. Saya selalu mengikuti Abam sudah lama, semakin kesini saya lihat Bapak semakin diberi hikmat oleh Tuhan. Bapak tidak membedakan jemaat Truth.id atau non-jemaat. Oh tentu. Ya. Semua anak-anak Allah yang harus kita sayangi. Terus. Ya. Bapak benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Saya melihat karya Tuhan. Bapak tidak lagi menjadi diri sendiri atau golongan, tapi benar-benar diurapi oleh Tuhan. Saya selalu doakan Bapak supaya STT Ekumene terus berjalan dan berkembang, meskipun Bapak nanti sudah tidak ada, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Saya percaya Bapak selalu dijaga Tuhan karena Bapak anak kesayangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, aku merinding ya. Merinding. Nelly, Ibu Nelly, wanita usia 54 tahun, ibu rumah tangga, Jakarta Timur. Terima kasih Bu untuk doanya bagi STT Ekumene. Terima kasih untuk pujiannya. Dan ini sebenarnya sekaligus menaruh pistol di pipi saya. Ya, jangan membedakan jemaat gitu ya. Truth ID atau bukan, GSKI atau bukan, lakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus. Tidak lagi menjadi diri sendiri atau golongan, tapi benar-benar diurapi Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih. Berikutnya dari seorang wanita usia 66 tahun, janda cerai mati, memiliki 2 orang anak. Shalom Pastor Erastus beserta tim. Denpasar. Iya, Denpasar Pak. Oke. Shalom Pastor Erastus beserta tim, saya hampir tiap hari dengarkan Abam. Apa yang saya tidak mengerti jadi bisa mengerti tanpa bertanya. Sekarang saya mau tanya dengan persoalan anak cowok saya yang berumur 35 tahun. Anak saya punya pacar sudah jalan 2 tahun, sekarang pacarnya bermasalah dengan hukum tapi belum sidang, masih proses. Tolong Pak, apa yang harus kami lakukan? Masalahnya kalau kena hukuman bisa sampai 5 tahun, apakah anak saya harus menunggu? Pacarnya itu memang bersalah dan suka bohong. Terima kasih Pak Erastus, Tuhan berkati. Wow, ini bukan masalah 5 tahun ke depan. Iya. Seandainya dia tidak terkena masalah hukum, kalau punya pacar suka bohong, nah ini masalah. Jadi masalahnya bukan sekedar dia akan dapat hukuman bisa 5 tahun. Tapi pacarnya memang bersalah dan suka bohong. Bagaimana memilih jodoh yang suka bohong, menipu. Ini mungkin penipuan ini. Ini masalahnya penipuan. Nah, untuk itu ya menurut saya kita berdoa dengan teduh dulu ya. Kalau dia bisa bertobat dengan adanya masalah ini, bagus, dia bisa menjadi baik atau lebih baik dari orang yang tidak pernah kena masalah hukum. Ya, jadi kita juga tidak melihat hidup orang itu dari masa lalunya. Tapi kalau orang ini suka bohong dengan usia 30-an tahun pasarnya, kita nggak tahu berapa pasarnya ya. Kalau anak usia 35. Kalau wanita ya, usianya sudah dia lewat 25 tahun dan suka bohong, wah ini sudah mengkristal ya, tidak mudah untuk diubah. Jadi saya tidak boleh sembrono atau ceroboh memberikan nasihat. Cuman saya harus beritahu, kalau punya jodoh yang suka bohong, menipu, itu masalahnya tidak sederhana. Akan menurunkan gen yang buruk kepada anak cucu. Itu masalahnya. Tetapi ini bukan final. Kalau melalui masalah hukum dia bisa berubah, ya kenapa tidak diteruskan hubungan itu? Saya kira itu jawaban saya, paling bijak ya. Nah kalau ada masalah hukum nanti kalau perlu dukungan kami bisa membantu. Tapi rasanya dia tidak perlu bantuan hukum. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 32 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jawa Tengah, berpindah-pindah gereja. Pak, semakin saya ikuti suara kebenaran, ternyata hidup semakin sulit. Saya baru mengerti sekarang ketika Bapak katakan bagaimana sulitnya mempercayai Tuhan. Namun saya percaya Tuhan sedang membentuk saya seperti yang Bapak katakan. Pak, semua orang tahu cerita tentang anak yang durhaka, tapi tidak semua orang ngerti tentang orang tua yang durhaka pada anak-anaknya, yang jahat kepada anak-anaknya.
Sekarang orang itu tidak berdaya, sendirian dan tertolak di mana-mana karena hidupnya yang rusak dan merugikan orang-orang. Sekarang saya baru tahu sakitnya mengalahkan daging, sakitnya melakukan kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada yang menganiaya kamu. Hanya Tuhan pertolongan saya, hanya demi penilaian Tuhan saya melakukan semua ini. Semoga Tuhan berkenan akan pengorbanan saya ya Pak. Doakan saya ya Pak, berat sekali rasanya. Saya berjalan di pinggir jurang dan nyaris jatuh. Saya pikir saya binasa, tapi semua akan bisa terlewati. Terima kasih Pak Eras, saya merasakan kasih seorang papa melalui Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati. Usiamu 32 tahun. Ya. Kamu mengerti enggak? Kamu itu istimewa. Kalau sampai kamu mendapat kasus seperti ini, kamu itu lebih istimewa dari orang yang tidak pernah punya kasus ini. Kemungkinan kamu dikhianati oleh orang tua. Iya. Orang tuamu menjadi manusia yang tidak layak dikasihani. Tidak layak dikasihani dari kacamata manusia. Tapi dari kacamata Tuhan, dia masih layak dikasihani. Dan Tuhan memakai kamu untuk menjadi sarana, tangan, perasaan, pikiran Tuhan membelas kasihani orang tua ini. Lakukanlah, lakukan. Ya, upahmu tidak akan bergeser, tidak akan lepas. Kamu akan diberkati oleh Tuhan. Lakukan itu untuk Tuhan, bukan sekedar perasaan sentimental, perasaan melo, tapi karena menyukakan hati Allah Bapa. Dan sementara kamu melakukan itu, kamu menjadi dewasa. Kedewasaan kamu bisa berlipat ganda dibanding orang yang tidak mengalami kasus ini. Selamat berjuang. Selamat untuk berkat istimewa yang Tuhan berikan kepadamu. Ya. Apalagi kalau yang orang tua itu orang tuamu, wah itu mutlak kamu harus balas. Kalau kamu tidak melakukannya, malah kamu berdosa. Membalas kebaikan orang tua bukan hanya orang tua yang baik, orang tua yang jahat pun harus tetap dilindungi, dijaga, dipelihara, dibela. Amin. Baik. Selanjutnya dari seorang wanita usia 44 tahun tinggal di Bali. Shalom Bapak Erastus, saya percaya Bapak juru bicara Tuhan dan saya sudah 8 tahun ikuti khotbah Bapak di YouTube. Bapak, saya mohon dukungan doa Bapak. Kata dokter ada tumor jinak di telinga saya. Tahun lalu Bapak sudah mendoakan penyakit skizofrenia saya, tapi sampai hari ini belum sembuh, Pak. Pak Erastus tolong doakan saya takut, cemas, dan gelisah. 1 minggu lagi dokter menyarankan saya operasi mengangkat tumor di telinga saya. Tuhanlah penolong saya. Tidak disebut ya menikah atau belum ya. Iya. Wanita ini harus ditelepon. Masalahnya tidak simple. Iya. Masalahnya kompleks. Skizofrenianya ini mestinya hari ini sudah sembuh. Iya. Mestinya sudah sembuh. Kalau tidak sembuh ada faktor-faktor lain. Lalu sekarang ada tumor lagi, ya. Baik, kita akan layani secara pribadi. Kalau saya mengatakan ya mencari Tuhan, berdoa ya, nggak akan menyelesaikan. Karena kasusnya tidak sesederhana itu. Tapi kiranya Tuhan menolong kamu ya nak. Kami akan jagai kamu oleh pertolongan Tuhan. Amin. Baik saudara, kita sudah menyelesaikan episode 1027. Sekarang kita akan menuju episode 1028 nanti ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.